Guys, tadi kan gue habis baca buku tentang pra penuntutan. Nah, terus ada beberapa isi dari pra penuntutan ini, ada yang nggak gue paham. Nah, dari kalian ini ada nggak sih yang bisa jelasin dari awal pra penuntutan itu apa? Oh, yang lo tanyain di grup itu ya? Gue ada bahan belajarnya sih, udah gue share juga ke Dinda. Dinda boleh tolong share screen-in nggak? Oke, bentar. Gini Ran, gue coba jelasin ya soal pra penuntutan. Jadi menurut pasal 30 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan pendidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya pendidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil pendidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Nah, ada juga nih pasal-pasal yang terkait dengan pra penuntutan itu sendiri. Pasal yang mengatur mengenai pra penuntutan. Disebutkan di dalam pasal 14 huruf B KUHP tentang wewenang penuntut umum, yaitu mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada pendidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan pendidikan dari pendidik. Nah, kamu juga harus tahu bahwa di dalam pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman menunjuk pasal 14 KUHP disebut dengan kaitannya pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 138 KUHP sebagai pra penuntutan. Oh, gitu. Terus perbedaan dari kedua pasal itu apa? Nah, untuk perbedaannya itu sendiri, di pasal 110 itu lebih berfokus pada kewenangan penyidik, sedangkan pada pasal 138 itu fokusnya pada kewenangan penuntut umum, Rani. Oh, gitu. Iya, Kasih iya. ya, Ratu. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih ada tujuan dari pra penuntutan. Pra penuntutan itu dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Tujuannya untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan dalam penuntutan. Artinya tindakan pra penuntutan sangat penting guna mencari kebenaran material yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Dalam proses pra penuntutan itu ada yang pertama jaksa memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Kemudian mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik. Selanjutnya untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Jadi pra penuntutan ini disebut sebagai gerbang sebelum melanjutkan pada proses penuntutan itu sendiri. Dalam hal terjadi pra penuntutan, maka hal yang dapat dilakukan penuntut umum yang pertama itu dapat mengikuti perkembangan pendidikan, kemudian melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap penyidikan perkara tertentu, selanjutnya memberikan perpanjangan penahanan, menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara, memberi petunjuk guna melengkapi berkas perkara, meneliti sah tidaknya perhentian penyidikan jika penyidikan dihentikan, kemudian menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, selanjutnya melakukan pemeriksaan tambahan, dan yang terakhir membuat konsep rencana dakwaan. Itu sih aku tahu soal pra penuntutan. Untuk penuntutan sendiri kayaknya bisa dijelasin sama teman-teman yang lain deh. Gue bisa jelasin tentang penuntutan. Menurut pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan adalah suatu proses hukum yang melibatkan upaya pemerintah atau jaksa untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa atau pelaku telah melakukan tindak pidana dan layak dihukum atas tindakannya tersebut. Penuntutan ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana dalam suatu negara dan biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk penyelidikan, pengumpulan bukti, pengajuan dakwaan, pengadilan, dan akhirnya putusan. Menurut para ahli, Prof. Dr. Jimmy Asidik mendefinisikan penuntutan sebagai proses peradilan pidana
yang dilakukan oleh jaksa untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Tentang Soerjono Soekanto menggambarkan penuntutan sebagai tahap dalam proses peradilan pidana yang dimulai setelah penyelidikan dan pengumpulan bukti di mana jaksa berwenang untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan atas nama negara terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Itu aja sih yang gue tahu tentang. Ya, aku mau jawab, boleh gak? Nih, jadi setahu aku itu nambahin dikit lah ya soal pengertian. Tadi kan udah disebutin tuh dari Dokter Jimlia Sidik sama Sarjono Sukanto. Nah, aku mau nambahin deh satu dari Sajipto Raharjo. Nah, Sajipto Raharjo ini bilang, kan dia pakar hukum tuh, dia tuh bilang katanya proses yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya jaksa untuk mempertahankan hukum dan keadilan dengan menghadapkan terdakwa di hadapan pengadilan itu adalah definisi dari penuntutan. Nah, buat si prosesnya atau teknisnya itu, dari kemarin kan aku sempat ngobrol juga tuh sama salah satu praktisi hukum. Nah, jadi prosesnya itu yang pertama kan kemarin tuh udah sempat dibahas gak sih di kelas soal penyidikan. Nah, dari penyidikan itu, hasil penyidikannya diserahin ke penuntut umum atau jaksa lah, JPU lah kita sebut, jaksa penuntut umum. Nah, nanti diserahin dari penyidik ke JPU. Nanti pihak JPU itu harus memeriksa waktunya itu selama 7 hari. Nah, itu tuh dijelasin di dalam KUHP juga deh, tapi aku kalau untuk masalah nanti aku sebutin ya. Nah, setelah diperiksa selama 7 hari, sekiranya ada kekurangan dari hasil penyidikan tersebut, nah itu tuh hasilnya tuh dibalikin lagi dari JPU ke si penyidiknya. Jadi JPU-nya kayak yang nyuruh lagi si penyidik buat nyari bukti-bukti tambahan lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi si penyidik ini tuh disuruh melakukan penyidikan ulang untuk melengkapi yang kurang. Nah, apa aja sih yang kurang itu? Nah, itu nanti dikasih sama si JPU-nya. Jadi nanti sistemnya itu JPU ini memberikan kembali hasil penyidikannya. Nih, lu kurang, coba lu tambahin lagi deh. Sekalian dia juga ngasih syarat-syarat untuk pemenuhan si hasil penyidikan itu. Jadi si JPU ngasih kayak nih lu tuh kurangnya di sini, tolong dilengkapi kayak gitu. Bingung gak sih ngejelasinnya? Enggak kan? Aman. Aman, arti banget. Mantap. Jadi setelah kalau misalkan dilakukan penyidikan ulang, itu waktunya 14 hari. Jadi setelah 14 hari itu hasilnya harus diserahin lagi ke si JPU. Tapi kalau misalkan dirasa kurang cukup bukti, ya kayak yang kalian udah tahu juga lah. Hal ini nggak bisa dilanjutin ke penuntutan atau bahkan sampai ke pembuatan surat dakwaan. Jadi ya udah berhenti penyidikan aja, berarti kasusnya nggak bisa diselesaikan kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah cukup nih buktinya, nanti si JPU ini bakal bikin surat dakwaan secepatnya kayak gitu. Nah, jadi kayak yang tadi juga nih, kan aku juga baca dari slideshow ini nih. Coba sih boleh dimundurin gak sih Dinda ke awal lagi? Aku mau ngeliat, takutnya salah gitu buat soal KUHP-nya. Nah, dari pasal 137 kan menyebutkan tuh kalau misalkan penuntut umum itu berwenang untuk melakukan penuntutan. Nah, itu kan definisi soal penuntutan. Dan siapa yang berwenangnya kan, kewenangannya itu ada di siapa. Nah, kalau misalkan di 138 ayat 2 KUHP, itu tuh penuntut umum wajib mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik apabila hasil penyidikan kurang lengkap, kayak yang aku bilang tadi. Nah, terus yang ketiga itu hasil lengkap penyidikan yang harus dikembalikan ke JPU atau penuntut umum, itu ada di 139 KUHP. Nah, coba selanjutnya. Nah, ini yang di ayat 140 di 140 ayat 1 KUHP itu menjelaskan kalau misalkan si JPU-nya bilang iya, udah penuh, udah lengkap dan segala macam, itu bisa dilakukan penuntutan bahkan sampai ke pembuatan surat dakwaan gitu. Karena harus secara langsung. Nah, terus juga kalau misalkan
si JPU-nya itu berpendapat lain atau bilang ini masih kurang nih gitu. Itu tuh dijelasin di 140 ayat 2 KUHP. Jadi dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana ataupun kayak pelanggaran gitulah. Itu tuh perkaranya bakal ditutup demi hukum gitu. Jadi penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, bukan di surat dakwaan. Kayak aku bilang tadi juga. Jadi kalau misalkan kurang bukti, dia nggak bakalan ngelanjut di penuntutan ini. Jadi berhenti sampai di situ aja. Terus juga turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga ataupun penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Jadi semua pihak yang terlibat dalam peradilan atau dalam penuntutan ini itu tuh harus dikasih tahu hasilnya. Ini nih bakal berlanjut atau enggak. Kalau berlanjut dikasih tahu dan akhirnya membuat surat dakwaan, kalau nggak berlanjut dikasih tahu juga dan akhirnya membuat surat ketetapan kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalkan ternyata ada alasan baru nih, penuntut umum itu dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Jadi misalkan kayak tadi kurang cukup bukti, terus akhirnya diberhentikan, tapi ternyata ada alasan baru yang muncul, itu bisa melakukan penuntutan ulang gitu. Ada lagi nggak sebelahnya? Soalnya aku tuh baca sekilas-sekilas doang dan pakai bahasa yang aku pahamin sendiri. Nah, terus juga, nah ini nih ada dijelasin nih gugurnya kewenangan penuntutan. Jadi JPU ini kan tadi ya mereka yang punya kewenangan untuk menuntutkan, untuk melakukan penuntutan. Nah itu tuh dijelasin di pasal 132 ayat 1 KUHP tahun 2023. Nah aku tuh kemarin sempat baca juga ternyata di KUHP itu ngejelasinnya waktu masih pakai KUHP lama. Setelah aku cross check ternyata yang di PPT ini tuh betul. Jadi di KUHP yang terbaru ini tuh dipakai, cuman yang nggak tahu ya. Nanti mungkin kita bisa tanya juga kali ya ke Pak Dadang soal ini biar lebih jelasnya. Terus juga kalau misalkan hasil penyidik udah diterima sama penuntut umum, maka kalau misalkan katanya pasal 143 ayat 1 KUHP itu tuh penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Makanya jadi kalau misalkan hasil penyidikannya atau buktilah kita bilang itu udah terpenuhi kayak yang tadi aku bilang, si JPU-nya udah bilang, "Oh iya ini udah full, udah beres." Kita langsung jadi si JPU-nya itu langsung bikin surat dakwaan, habis itu bilang ke pengadilan gitu tuh buat segera diadili si terdakwanya ini. Nah, terus juga di pasal 443 ayat 4 KUHP itu tuh menjelaskan kalau misalkan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik dan pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Jadi yang kayak aku jelasin tadi juga, semuanya itu dikasih tahu, semua pihak yang terlibat kayak hakim, penasihat hukum dan segala macamnya itu dikasih tahu semuanya. Tuh. Nah, nanti habis dari sini masuk ke soal yang surat dakwaan. Tapi tadi tuh ada penjelasan juga nih soal yang nomor 8 tadi. Jadi penuntutan yang dimaksud itu tuh pelimpahan berkas perkara yang udah lengkap dari penyidik. Tapi kalau misalkan belum lengkap, kayak aku bilang tadi, itu tuh dibalikin lagi ke penyidiknya dengan bersyarat. Maksudnya bersyarat itu ketentuan apa aja sih yang masih harus dipenuhi, hal-hal apa sih yang masih harus dilengkapi gitu, yang masih kurang. Nah itu tuh disebutnya P19. Jadi ada di situ bisa dibaca berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi berdasar catatan-catatan dari penuntut umum dan disebut sebagai pra penuntutan atau pemeriksaan tambahan. Jadi kalau misalkan buktinya masih kurang, ya balik lagi ke pra penuntutan gitu. Jadi penuntutan itu belum beres kayak gitu. Tapi kalau udah beres, nanti dilanjutin ke surat dakwaan. Cuman kalau surat dakwaan tuh aku agak pusing gitu deh, soalnya dia kayak banyak gitu materinya. Jadi kali aja teman-teman ada yang udah paham, bisa tolong bantuin aku. Oh iya guys, jadi gue tahu nih beberapa tentang surat dakwaan itu apa.
Nah, apa yang dimaksud dengan surat dakwaan? Jadi pada zaman HIR, surat dakwaan itu disebut surat tuduhan. Sedangkan dalam pasal 140 ayat 1 KUHP diberi nama surat dakwaan atau dapat disebut akte van verwijzing atau dalam istilah hukum Inggris disebut imputation. Nah, jadi surat dakwaan itu merupakan dokumen yang berisi tuduhan tertulis dengan menyatakan di dalamnya semua keadaan yang mendahului, menyertai, dan mengikuti perbuatan tersebut yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa. Dokumen ini disusun oleh jaksa penuntut umum dan digunakan sebagai dasar dalam sidang pengadilan. Nah, menurut para ahli, secara garis besar surat dakwaan itu bisa juga disebut sebagai yang pertama surat akte, yang kedua yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang ketiga yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan yang terakhir merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Nah, ada beberapa surat dakwaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.T. Simongkir yang menyatakan bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh, demikian juga terdakwa berarti tertuduh. Yang kedua, menurut L.A. Nedeba, surat dakwaan adalah sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Nah, menurut para ahli yang terakhir, yaitu A. Karim Nasution, surat dakwaan atau tuduhan yaitu surat akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dibutuhkan atau didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Nah, selanjutnya di surat dakwaan itu ada prinsip. Prinsip surat dakwaan itu harus disesuaikan dengan ketentuan KUHP sebab prinsip yang diatur dalam HIR dengan KUHP terdapat beberapa perbedaan, terutama menyangkut pasal 83 HIR yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Itu sebabnya sistem pembuatan surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri. Masih berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya ada sejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan. Nah, sejarah perkembangan pembuatan surat dakwaan penuntut umum baru berdiri sejak berlaku Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, kemudian pasal 12 undang-undang tersebut menentukan jaksa yang membuat surat dakwaan diberi nama surat tuduhan yang bukan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dipertegas lagi dengan surat edaran bersama Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1962. Dengan ketentuan pasal 12 dan penegasan surat edaran dimaksud sejak saat itulah penuntut umum ditempatkan dalam posisi yang sempurna berdiri sendiri. Terus dalam surat dakwaan ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi bagi penuntut umum, yaitu sebagai dasar melakukan penuntutan. Yang kedua sebagai dasar pembahasan atau analisis yuridis dalam surat tuntutannya. Yang ketiga sebagai dasar melakukan upaya hukum dalam hal tidak menerima putusan pengadilan. Yang kedua, fungsi bagi terdakwa atau penasihat hukum. Yang pertama sebagai dasar mengajukan bukti-bukti yang meringankan terdakwa. Yang kedua sebagai dasar penyusun pembelaan dalam peleodi atau duplik. Yang ketiga sebagai dasar melakukan upaya hukum dalam hal tidak menerima putusan pengadilan. Yang terakhir, fungsi bagi hakim, yaitu sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang terakhir sebagai dasar mengambil atau menjatuhkan putusan. Ya, Ratu mau nanya apa ya? Oke, Rani, aku mau nanya dong. Tadi kan udah dijelasin nih mengenai surat dakwaan itu apa, fungsi dari surat dakwaan apa, dan juga pendapat-pendapat para ahli mengenai surat dakwaan itu sendiri. Nah, pertanyaan aku nih, gimana sih cara kita untuk membuat atau menyusun surat dakwaan itu? Apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita membuat surat dakwaan itu? Gimana tuh, Rani?
Ya, izin menjawab ya. Jadi untuk membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama ini syarat formil. Nah, diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP yang mencakup pertama diberi tanggal, yang kedua mencantumkan identitas terdakwa, yaitu terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat kebangsaan, yang kelima tempat tinggal, yang keenam agama, dan yang terakhir pekerjaan. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, ditandatangani oleh penuntut umum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Nah, syarat selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya ya. Oke, selanjutnya itu ada syarat material dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu memuat uraian yang secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Terus menyebutkan waktu atau bisa disebut tempus delicti, yaitu kapan terjadinya tindak pidana. Yang ketiga menyebutkan tempat atau yang biasa disebut locus delicti, yaitu di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Nah, tadi tuh dijelasin kan harus cermat, jelas, dan lengkap. Cermat itu maksudnya surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Jadi nggak boleh ada kekurangan, kekeliruan, ataupun ketidakcermatan yang dapat mengakibatkan batal atau tidak dapat diterima dan dibuktikan surat dakwaan. Yang kedua itu jelas, berarti uraiannya harus menyebutkan unsur tindak pidana yang dilakukan, baik fakta dari perbuatan materialnya, terus unsur deliknya, dan juga cara perbuatan materialnya yang dilakukan. Yang ketiga itu lengkap, berarti uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Nah, dalam uraian ini tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dalam undang-undang. Jadi, apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 143 ayat 3 KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum, yaitu tidak mengandung uraian secara cermat, jelas, dan lengkap, dan juga tidak dijelaskan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Gitu. Oh iya, buat pembagian jenis suratnya tuh ada gak sih kayak yang misalkan ada tindak pidana yang bertabrakan gitu. Maksudnya kayak si terdakwanya ini tuh dijatuhkan 2 dakwaan atau lebih gitu. Itu sama aja atau ada jenis-jenisnya nggak sih surat dakwaan tuh? Nah, jadi surat dakwaan itu ada bentuk atau jenisnya. Yang pertama itu ada surat dakwaan tunggal, di mana surat dakwaan ini dilakukan oleh seseorang atau terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian biasa yang dijelaskan pada pasal 362 KUHP. Yang kedua ada surat dakwaan alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan lainnya. Misalnya, melakukan tindak pidana pencurian pada pasal 362 KUHP atau penggelapan pada pasal 372 KUHP. Jadi, dakwaan alternatif ini bukan kejahatan berbarengan, tapi dalam dakwaannya terdapat unsur keraguan gitu. Nah, dijelasin sama Van Bemmelen bahwa dalam hal ini surat dakwaan itu dibuat secara alternatif karena 2 hal, yaitu yang pertama, jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain yang akan terbukti nanti di persidangan. Contohnya seperti penuntut umum belum mengetahui apakah perbuatan terdakwa ini pencurian ataupun penggelapan gitu. Terus yang kedua, jika penuntut umum ragu peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut. Jadi penuntut umum ragu apakah yang harus dijatuhin hukuman tindakan penipuan tadi atau penggelapan gitu. Terus di sini hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Nah, selanjutnya itu ada surat dakwaan subsidiar. Dakwaan secara subsidiar ini diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, digunakan dalam tindak pidana yang berakibat
peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP. Contohnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer pada pasal 340 KUHP, sedangkan dakwaan subsidiarnya itu pasal 338 KUHP. Nah, maksud dari surat dakwaan secara subsidiar ini, hakim dapat memeriksa terlebih dahulu dakwaan pertama atau dakwaan primernya, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidiar, yaitu dakwaan penggantinya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya dakwaan primernya udah terbukti, maka dakwaan subsidiarnya nggak usah dibuktiin lagi gitu. Nah, namun satu hal yang perlu diketahui, bahwa penuntut umum itu dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat salah. Jadi langsung dakwaan kumulatif aja ya. Selanjutnya, dakwaan kumulatif. Dakwaan secara kumulatif ini diatur dalam pasal 141 KUHP bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan pelaku menerima beberapa berkas perkara dalam hal yang pertama, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama. Yang kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, tapi yang satu dengan yang lain ini ada hubungannya. Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Jadi dalam satu surat dakwaan, terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana sekaligus dan masing-masing tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu, walaupun pidananya nanti disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya. Nah, surat dakwaan ini yang secara kumulatif itu ada contohnya, yaitu yang pertama berhubungan dengan konsensus idealis atau salah. Nah, ganti slide dulu deh. Nah, dalam surat dakwaan kumulatif ini ada contohnya. Yang pertama, berhubungan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. Contohnya yaitu pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan, terus yang satu meninggal dan yang satu lagi luka berat, maka itu dijatuhkan pasalnya yang berbeda gitu. Terus yang kedua, berhubungan dengan perbuatan berlanjut. Jadi contohnya misalnya pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan itu dilakukan secara berlanjut gitu. Terus yang ketiga, berhubungan dengan tindak pidana pokok sejenis atau pidana pokok yang tidak sejenis. Contohnya itu pembunuhan berencana, ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut. Terus mengambil kendaraan orang yang dibunuh tadi, kayak gitu. Terus yang terakhir, gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kumulatif penganiayaannya dan kekerasan dalam rumah tangga, itu contohnya. Nah, selanjutnya itu kan ada proses penyusunan surat dakwaan. Itu boleh dong tolong Rafli dijelasin. Oke, izin masuk ya. Geser slide-nya. Proses penyusunan surat dakwaan. Yang pertama itu ada namanya fogging. Fogging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, demikian menurut ketentuan pasal 141 KUHP. Yang kedua ada namanya splitsing. Setelah penggabungan perkara, penuntut umum juga melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara. Sebagaimana diatur dalam pasal 142 KUHP, yaitu dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Jadi, splitsing adalah dilakukan oleh penuntut umum. Itu dengan membuat berkas perkara baru, di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap saksi maupun tersangka.
Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan penuntutan umum. Dalam perkembangannya, penuntutan umum dapat dihentikan oleh penuntut umum dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 140 ayat 2 KUHP, yaitu karena tidak cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perkara ditutup demi hukum. Oke, dari diskusi kita tadi bisa disimpulin ya bahwa penuntutan maupun surat dakwaan itu suatu sistem, suatu prosedur yang nggak bisa kita lewatin salah satunya. Jadi untuk melakukan suatu surat dakwaan kita harus terlebih dahulu melakukan penuntutan, dan untuk adanya penuntutan itu harus ada namanya penuntutan, begitu ya kira-kira. Nah, terus kan udah jelas juga tuh kayak yang dibilang sama Ratu. Berarti kan dari setiap tahapan-tahapan itu memiliki korelasi yang sangat kuat gitu kan. Bahkan kayak tadi juga waktu si Ratu ngejelasin soal surat dakwaan, ternyata ya emang surat dakwaan itu nggak bisa dibuat atau nggak bisa diajukan ke pengadilan kalau misalkan dari penuntutan itu tuh nggak tuntas. Nah, penuntutan tuh penilaian tuntasnya penuntutan tuh ya dari pra penuntutan itu juga kayak penyidikan, terus penyerahan hasil penyidikan dari penyidik ke JPU itu tuh ada sistematikanya gitu, bahkan tertuang jelas di KUHP gitu. Jadi yang kalau misalkan ada satu kayaknya nggak bakal bisa berjalan lancar nggak sih? Iya, ya benar banget. Perlu ada koordinasi sih antara penuntut umum, penyidik, dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk nantinya berjalan nih penuntutan maupun surat dakwaan bisa berjalan dengan lancar itu sih. Ya kalau aku sendiri sih ya apa ya kayaknya seru deh bakal apa kalau misalkan kita pelajaran ini lebih lanjut, terus juga apalagi kan setelah bikin surat dakwaan kita juga bakal belajar soal peradilannya dan segala macam kayak gila seru banget gak sih. Jadi ya udah nanti paling kalau misalkan kalian masih ada yang mau ditanyain nanti aja pas kita MK sama Pak Dadang, nanti kita tanyain aja langsung kali ke Pak Dadang kali ya. Boleh. Pada kan ahlinya. Buat teman-teman yang lain udah pada paham belum nih atau masih ada yang dibingungin? Kita diskusin aja di sini. Udah paham banget nih. Gimana yang lain? Aman, paham. Paham. Oke, mantap.